Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah Dr. Tifa menyatakan mundur dari permasalahan ijazah yang kemudian diralat bahasanya menjadi hijrah. Jadi ada dua video ya dari Dr. Tifa itu. Video yang pertama ya mengatakan berhenti dari permasalahan ijazah. Bahasanya jelas itu ya. Bahwa Dr. Tifa itu ingin merdeka dari permasalahan Joko Widodo. Tetapi bukan berarti yang bersangkutan itu berbalik arah. Nah, ini yang membedakan Dr. Tifa dengan Rismon dan Egy misalkan ya. Rismon dan Egy itu langsung berbalik arah menyerang orang-orang yang masih memperkarakan ijazahnya Joko Widodo. Tetapi Dr. Tifa tidak. Yang bersangkutan ini masih menyatakan bahwa saya siap untuk dipanggil ke persidangan untuk dipintai ekspertisnya di dalam meneliti begitu ya ijazahnya Joko Widodo tuh. Nah, sampai ada video yang kedua. Ya, video yang kedua ini 9 menitan kalau tidak salah yang menyatakan bukan berhenti tetapi hijrah. Nah, padahal kalau kita memakai bahasa hijrah itu ya hajaro ya. Hajaro itu apa? Menjauhi. Kan ada ya barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya begitu. Hijrah itu menjauhi. Jadi kalau misalkan ini bukan berhenti hijrah, lebih parah lagi kalau hijrah, menjauhi permasalahannya ijazah Jokowi. Tapi memang bukan itu yang dimaksud ya, dalam pengertian bahwa yang jelas Dr. Tifa ini tidak berbalik arah. Nah, untuk apa kita itu berspekulasi kan kalau misalkan orangnya ada dan berbicara begitu ya. Sudah mending kita langsung dengarkan saja. Dr. Tifa yang kemudian mengajukan pra peradilan ya. Di sini ada dialog menarik sepertinya karena saya belum menonton juga. Ini judulnya Tifa hijrah dari isu ijazah Jokowi. Kenapa pra peradilan tetap dilanjutkan? Dan ini menarik karena ada lawan bicaranya. Lawan bicaranya adalah Firmanto. Ya Firman doang. Kita akan saksikanlah apa dialog yang terjadi di antara kedua orang ini ya. Kita saksikan nih. Selamat sore Dr. Tifa dan Prof. Firman. Sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio. Saya mulai dari Dr. Tifa. Dr. Tifa, usai hakim mengabulkan eksepsi Anda dalam putusan sela, lalu Anda bersama dengan tim kuasa hukum mengajukan pra peradilan. Dan kini terbaru Dr. Tifa sampaikan tidak lagi terlibat dalam polemik ijazah Jokowi alias mundur. Bisa Anda jelaskan konteks tak lagi melanjutkan kajian terkait ijazah Jokowi itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi ya. Ini mohon maaf karena situasi saya sedang di kota, jadi saya memaksakan diri untuk bisa hadir di Metro TV ini karena penting sekali bagi saya untuk memberikan penjelasan. Karena statement saya tentang hijrah ini kan menjadi banyak sekali, selain viral juga banyak sekali salah interpretasi begitu ya. Jadi ini kesempatan baik bagi saya untuk memberikan konfirmasi sekaligus klarifikasi sekali lagi. Jadi begini, saya menempatkan diri saya sebagai intelektual publik ya, sebagai seorang peneliti gitu, dan ada suaranya jelek dari sananya. Bukannya ya. Cuma 450 hari itu saya hitung dari 30 April saya yang melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, dan itu kemudian sudah diputuskan ya dengan amar putusan yang sangat jelas, tidak sangat clear begitu ya, bahwa dakwaan JPU ya, jaksa penuntut umum itu batal demi hukum. Nah, disitulah kemudian momentum bagi saya kan ihwal apa yang sebetulnya gini. Jadi saya perlu klarifikasinya begini, kalau saya bersama dengan materi penelitian saya, pengkajian saya terkait dengan ijazah itu sudah selesai di tanggal 18 Agustus 2025 yang lalu ya, dan hasil penelitian saya sudah saya bukukan bersama Mas Dr. Roy Suryo ya dalam bentuk buku Jokowi's White Paper. Jadi itu sebenarnya karya ilmiah saya sudah selesai di situ. Nah,
namun kenapa nama saya masih terus seakan-akan seperti berkorelasi terus ya dengan isu ijazah ini ya karena 30 April 2025 ya itu saya dilaporkan kan gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga ini agak sedikit overlapping ya. Jadi antara materi saya sebagai peneliti yang melakukan observasi studi mulai dari sejak Oktober 2022 dan hasilnya sudah saya bukukan di bulan Agustus 2025 dengan saya menjadi korban ya dilaporkan polisi ya menjadi korban kriminalisasi ini kan dua hal yang berbeda tetapi kemudian terjadi interseksi di situ kan ya gitu. Nah, dalam hal bahwa saya menggunakan momentum di mana dakwaan saya sudah batal demi hukum artinya surat dakwaan itu sudah anatominya itu sudah runtuh begitu ya. Nah, itu saya gunakan momentum saya untuk sekali lagi pekerjaan saya itu masih banyak sekali gitu. Pekerjaan saya sebagai peneliti, sebagai intelektual publik yang mengawal berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, pada umat manusia gitu ya, sebagai dokter begitu ya. Itu kan banyak sekali tertunda karena 450 hari ini saya terus-menerus terlibat di dalam kriminalisasi ini gitu kan, bersentuhan dengan hukum dan sebagainya, sehingga saya kan kebingungan atau bukan kebingungan ya, tapi saya kesulitan untuk mencari momentum mana di mana saya mesti kembali lagi kepada khitoh ya, kembali kepada jati diri saya sebagai dokter, sebagai intelektual publik gitu kan. Nah, karena itu maka ketika eksepsi saya diterima lalu amar putusan itu berbunyi seperti itu ya itu ada momentum yang tertepat bagi saya gitu. Namun saya bersedia menyediakan diri ya untuk menjadi saksi fakta karena saya memang saksi fakta ya dan menjadi ahli apabila teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang dan itu banyak sekali gitu. Bang Firman kebanyakan pekerjaan ini nanti ya untuk mendampingi Pak Joko Widodo ya karena laporan yang ada di polisi itu banyak sekali. Jadi nanti mungkin kita bisa berjumpa lagi bukan dalam konteks saya surat dakwaan itu ya karena udah selesai tapi mungkin dalam sidang-sidang yang lain ya Pak Subhan Palal sudah menunggu, ada Gus Nur juga sudah menunggu, ada beberapa ahli yang lain juga sudah menunggu. Saya sangat bersedia. Jadi itu ya Mbak Eva ya klarifikasi dan konfirmasi dari saya. Iya, Dokter Tifa, Anda mau sebentar ya. Itu saya kira clear ya, tidak berbeda jauh dengan apa yang saya katakan sebelumnya bahwa Dokter Tifa ini di dalam meneliti ijazahnya Jokowi, beliau itu hanya sebagai seorang peneliti selesai. Tetapi jauh daripada perkiraan Dokter Tifa bahwa yang bersangkutan ini akan dipidanakan. Karena memang sejatinya yang namanya hasil berpikir itu tidak bisa dipidanakan begitu. Itu sejatinya, tetapi ya mau bagaimana lagi namanya juga konoha ya. Dipaksakan untuk dipidanakan. Nah, dari situlah Dokter Tifa menyatakan bahwa yang bersangkutan ini hijrah. Nah, hijrah itu kan menjauhi, ya, menjauhi, bukan berbalik arah begitu. Tidak ada berbalik arah seperti Rismon dan Egy Sujana, tidak ada. Tetapi Dokter Tifa ini ingin lebih dikenal sebagai peneliti. Jadi saya mau meneliti sesuatu yang lain karena penelitian mengenai ijazah Jokowi berdasarkan ekspertis Dokter Tifa sudah selesai. Nah, apabila di kemudian hari ada pihak-pihak yang membutuhkan Dokter Tifa di dalam keahliannya dipanggil sebagai ahli misalkan ke persidangan, tidak akan menolak Dokter Tifa. Jadi fix ya di situ letak yang dimaksud dengan hijrah itu. Baik, yang menarik dari pernyataan Dokter Tifa tadi ini ada sindiran kepada Pak Firmanto begitu ya. Firmanto siap-siap ya menemani Jokowi karena laporan mengenai Jokowi sudah banyak. Dan ini kalau kita sambungkan dengan pernyataan Pak Ugroseno dan Prof Didit ya yang sudah saya reaksi juga videonya, itu menyatakan bahwa laporan saat ini begitu, laporan terhadap kepolisian itu tidak bisa ditolak karena saat laporan itu dinyatakan tidak bisa disidik oleh kepolisian maka itu bisa masuk ke pra peradilan. Tuh ya, jadi memang betul-betul ya siap-siap ini Jokowi ini mendapati banyak sekali gugatan ya baik perdata maupun pidana. Ini akan menarik ini ke depan. Memilih untuk hijrah terkait dengan momentum ini. Tapi bukankah proses hukum Anda, Dokter Tifa, masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan sidang perdana sedianya pekan depan tertunda kemarin karena hakim berhalangan? Ya, justru itulah yang sebuah hal yang baru yang harus kita uji kan ya. Bukan tempat mengujinya itu bukan di sidang, tetapi justru memang yang paling tepat adalah di pra peradilan. Kenapa? Karena
terjadi sebuah terjadi ini bahasa awam saya ya Bang Firman ya, mohon agar kemudian jangan jadi dimasukkan di dalam nomenklatur hukum gitu ya. Bahasa awam saya itu kan gini, sejak 23 Juli 2026 ya, saya ini kan sudah bukan terdakwa lagi. Dengan demikian maka Profesor Gayus Lumbun juga sampaikan bahwa saya pun juga bukan tersangka lagi. Saya sepenuhnya bebas, sudah menjadi manusia bebas ya, karena surat dakwaan itu sudah gugur. Secara anatomi dia juga sudah kan begitu. Nah, tetapi kemudian amar putusan itu kan kemudian diingkari gitu ya, seakan-akan diingkari, lalu kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai sidang lagi, di mana saya kembali lagi jadi terdakwa. Ini kan sesuatu yang sangat rancu ya, dan satu-satunya fasilitas atau fasilitas yang diberikan kepada hukum Indonesia ya dengan KUHP baru itu kan saya melakukan pra peradilan terhadap terhadap hal tersebut ya. Mengapa pada 23 Juli 2026 saya sudah dinyatakan menjadi mantan terdakwa, menjadi manusia bebas, lalu 3 hari kemudian saya menjadi terdakwa lagi kan itu. Nah, kenapa kemudian saya katakan bahwa ini adalah hal yang benar? Karena memang dikabulkan, ya dikabulkan. Jadi dikabulkan ada 2 fakta, yaitu bahwa pengajuan pra peradilan kami saya diterima ya. Saya diterima dan sudah dijadwalkan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 itu akan dijadwalkan akan ada sidang pra peradilan saya di PN Jakarta Selatan, dan kemudian yang kedua adalah sidang pokok perkara yang atas permintaan jaksa itu yang sedianya dijadwalkan hari Kamis 13 Agustus 2026 sudah tidak ada lagi ya. Jadi sidang yang akan saya ikuti adalah sidang pra peradilan. Dengan demikian hukum ya alhamdulillah lagi-lagi bersahabat dengan saya ya, benar-benar mengikuti apa yang KUHP sampaikan. Jadi ini sekali lagi kalau ada persoalan di sini, kemudian ada ketidaksesuaian pendapat di sini ya, tempatnya fasilitasnya ya adalah di pra peradilan ini gitu. Baik, Pak Firman, Baik, sebentar ya sebelum ke Firman nih. Jadi saya paham sekarang pra peradilan. Saya paham sekarang bahwa pra peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa itu karena nomor perkara yang sekarang disidangkan itu berbeda dengan nomor perkara sebelumnya. Begitu. Jadi ya gimana, ini menurut saya udah dibebaskan sebagai terdakwa, dakwaan batal demi hukum, lah kok didakwa lagi. Sedangkan menurut ahli hukum, diantaranya itu Pak Profesor Gayus Lumbun ya, mengatakan saya ini sudah merdeka. Lah kok bisa begitu? Saya pra peradilankan begitu. Ya udah jelas gak ada masalah. Lah kemudian kok termul itu gurang goreng aja ya. Termul itu bahasanya kan bahasa-bahasa emosional ya, bahasa-bahasanya itu. Dr. Tifa takut, Roy Suryo pengecut itu dan lain sebagainya. Itu kan gak ada ukurannya. Ya, kita lihat saja apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa itu konstitusional atau tidak. Di situ sebetulnya perdebatannya. Jangan takut begitu. Kemudian pengecut dan sebagainya, itu mah nggak ada ukurannya, tidak bisa dibicarakan. Tapi itulah termul, karena kalau mereka itu berbicara mengenai dialektika lah ya begitu, dialektika ilmiah suatu persoalan, mereka nggak bakalan mampu masuk ke sana. Makanya memakainya bahasa-bahasa yang emosional. Kita lanjutkan nih, bagaimana kata Firmanto. Firmanto ini kok agak aneh saya tuh melihat Firmanto itu kok gimana gitu di pra peradilan ini gitu. Baik, Pak Firman, apakah Pak Jokowi terkejut dengan keputusan Dr. Tifa? Nggak biasa aja, Mbak Eva. Jadi kan sebenarnya kan ini bermula dari adanya dugaan fitnah ya, kemudian adanya manipulasi informasi dokumen elektronik ya, ada upaya-upaya mengubah dan sebagainya, yang katanya ijazah Pak Jokowi itu adalah fotonya ijazah orang lain, kemudian ada tanggal yang menurut keahlian Bu Tifa dia bisa ya menyampaikan bahwa itu ijazah bukan ijazah Pak Jokowi yang asli, kan gitu kira-kira. Dugaan-dugaan itu dan pencemaran nama baik seperti itu, dan dugaan-dugaan itu kan sudah secara fakta material ya. Jadi kalau apa yang disampaikan Bu Tifa bisa saja itu pemahaman yang diberikan oleh pihak-pihak lain. Tetapi kalau hukum kan nanti kan harus tentunya ada kepastian hukum. Tadi Bu Tifa juga menyampaikan bahwa ada sidang juga untuk yang sudah diberikan perbaikan oleh jaksa seperti itu. Ada juga katanya perapit. Saya rasa semoga ini perapit yang disampaikan Bu Tifa pertama dan terakhir. Karena sebagaimana di dalam putusan perapitnya yang disampaikan kedua pada Mas Roy
itu disampaikan bahwa ini ada semacam upaya mengganggu proses pemeriksaan perkara pokok seperti itu. Jadi kayak semacam penyalahgunaan prosedur pra peradilan. Dan Hakim saya error jadi itu. teringat dulu pernah ada ya, koreksi saya kalau saya salah, dulu pernah ada pra peradilan mengenai yang diajukan oleh DPO gitu ya, daftar pencarian orang. Itu MA mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan tidak bisa, kalaupun memang diajukan oleh orang yang DPO, maka akan diputus NO. Sebagaimana saya nggak tahu apakah ini akan sejalan dengan sebagaimana prapitnya Mas Roy yang kemarin yang di NO gitu ya. Jadi intinya adalah yang saya sampaikan, tentu Mahkamah Agung dalam hal ini akan membuat mengupayakan suatu aturan-aturan di internal mereka, karena kan teman-teman ini kan saudara saya Tifa dan Mas Roy ini kan menganggap diterima kok prapit kita bisa berproses, diterima kok dakwaannya, Mas Roy sudah keluar nomor perkaranya, Bu Tifa sudah keluar nomor perkaranya, kan ini kan proses administrasi di dalam internal Mahkamah Agung. Jadi saya bersama ini tentu menyampaikan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan suatu aturan atau mungkin dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung kepada peradilan di bawahnya seperti ya, karena tentu ini kan kewenangan daripada Mahkamah Agung ya, kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini akan digunakan bagaimana nanti penerapan prapit yang menurut hemat kami perkara sudah masuk, kemudian tentu tidak bisa lagi diajukan prapit, kemudian prapit juga sudah ada pembatasannya terkait dengan upaya paksa dan juga penghentian penyidikan dan penuntutan. Ini menjadi clear. Jadi Baik. saya tidak akan mengomentari lebih jauh mengenai apa yang disampaikan Bu Tifa, karena tentu akan menjadi suatu hal yang membingungkan ya. Kenapa saya bilang begitu? Seakan-akan dia ada korban. Saya sih melihatnya umpamanya ini adalah playing victim seperti itu. Mundur dari polemik ijazah, berarti pernah maju, ya kan? Pernah maju dalam polemik ijazah seperti itu kan. Tentu apakah ini artinya mengakui bersalah atau sedang akan menempuh suatu restoratif justice atau apapun. Tetapi Baik, saya nggak ingin bisa tanyakan kita di sisi hukum mengatakan terkait poin langsung itu, kita saya ingin mundur tanyakan ke gitu Dokter kan? Tifa. Karena Saya ingin tanyakan ke poin itu. Sebentar ya. Ini kok error Firmanto apa Firman sih? Saya bilang Firman, katanya Firmanto AA. Ini tulisannya di sini Firman Pangaribuan. Jadi ini sebenarnya namanya siapa? Firman doang apa Firman Pangaribuan? Ini Firmanto itu kok menyamakan Dokter Tifa dengan DPO ya? Satu hal dulu begini, yang namanya jurisprudensi itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Tetapi memang dia bisa dijadikan tolak ukur di dalam benar atau tidaknya analisa yang kita pakai begitu. Hanya di situ saja berhentinya jurisprudensi itu ya. Tidak akan sampai masuk ke dalam pertimbangan di dalam putusan pengadilan, itu satu. Nah, di sini Pak Firmanto mengatakan ya, MA Mahkamah Agung itu pernah membuat peraturan, ada pra peradilan yang dilayangkan oleh DPO, daftar yang ada di dalam daftar pencarian orang. Berarti kan dia dicari itu ya, dikatakan buron, ya buron lah katakan begitu ya, atau dicari. Orang yang dicari ini mengajukan pra peradilan, nah itu ditolak. Lah permasalahannya Dokter Tifa mah udah bukan DPO ya, Roy Suryo juga bukan DPO. Jadi ini apa maksudnya menyebutkan ada pra peradilan DPO yang ditolak oleh Mahkamah Agung? Mungkin yang dimaksud Firmanto supaya mengeluarkan aturan yang serupa dalam hal kapan pra peradilan itu bisa diajukan. Nah, yang mana itu sebetulnya tidak perlu kepada keputusan MA. Kenapa? Karena KUHAP yang baru sudah jelas-jelas mengakomodir hal itu. Apabila nanti ada peraturan dari Mahkamah Agung untuk membatasi apa yang tidak dibatasi oleh KUHAP, justru putusan itu tidak akan konstitusional, itu akan menjadi himbauan atau putusan atau aturan yang inkonstitusional. Dan tadi juga dikatakan ini seolah-olah Dokter Tifa adalah korban di sini begitu ya, playing victim. Begini ya Firmanto, di mata hukum saat ini karena yang melaporkan juga bukan Jokowi kan. Siapa yang melaporkan itu? Siapa itu namanya? Syarif. Si Syarif.
Ini sebetulnya jadi korban siapa? Kalau yang jadi korban Jokowi, harusnya kan pelapor itu Jokowi. Jadi Jokowi di sini juga bukan korban sebetulnya. Anda mau lihat dalam perspektif apa? Jadi Firmanto ini atau para termul ini mau melihat dari perspektif apa? Apabila mereka itu mau melihat dari perspektif ruang publik, maka jelas di sini yang menjadi korban itu adalah Dr. Tifa dan Roy Suryo. Minimalnya kalau kita melihat secara hukum begitu, di dalam kacamata hukum, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sudah menjadi korban kesewenang-wenangan kepolisian. Itu dari perspektif hukum. Dari perspektif ruang publik, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dia menjadi korban kesewenang-wenangan mantan pejabat paling tinggi di Indonesia, yaitu Joko Widodo. Di dalam sekarang kalau kita melihat ke dalam logika hukum, logika persidangan, apa yang terjadi? Siapa korban? Gak jelas, gak ada korban di sini. Mana Jokowi korban? Jokowi tidak melaporkan. Yang melaporkan si Syarif. Syarif itu siapanya Jokowi, ajudannya Jokowi. Jadi yang jadi korban siapa di sini? Syarif begitu. Makanya kalau dikatakan ini playing victim, yang jelas playing victim itu Jokowi. Ya, jelas playing victim karena tidak ada Jokowi itu sebagai korban, baik di dalam logika persidangan karena memang tidak ada. Mana pelapornya? Bukan Joko Widodo. Apalagi di ruang publik itu sudah jelas ini adalah suatu tindak kriminalisasi. Baik, kita lanjutkan. Ke Dokter boleh Tifa, apa nggak sekalian berdamai saja dengan Pak Jokowi lewat restoratif justice? Tadi sudah disinggung oleh Prof. Firman. Dokter Tifa nanti dijawab usai jeda ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kembali, Prof. Firman dan juga Dokter Tifa. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, karena tadi sempat disinggung ya oleh Prof. Firman yang ingin mendalami makna hijrah dari Dokter Tifa. Saya ingin tanya juga ke Dokter Tifa, apa tidak ingin sekalian berdamai dengan Pak Jokowi lewat restoratif justice misalnya, Dokter Tifa? Kamu mulai dari dulu. Ya begini, ini saya kan perlu luruskan ya, tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulut saya untuk mundur dari polemik ijazah. Jadi mohon itu bukan kemudian jadi mundur, bukan ya. Statement saya di berbagai media itu jelas sekali bahwa saya hijrah ya dari isu ijazah, bukan saya mundur ya, beda itu, beda sekali. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua adalah soal pra peradilan. Memang sama-sama ya. Sekarang ini saya menggunakan pra peradilan untuk menguji ketidakjelasan tentang ada disparitas ya antara amar putusan dengan tiba-tiba saya diundang lagi untuk mengikuti sidang sebagai terdakwa lagi ya setelah saya tidak lagi menjadi terdakwa. Inilah yang kemudian menjadi batu uji kita untuk pra peradilan. Nah, meskipun namanya sama dengan apa yang ditempuh oleh Mas Roy Suryo ya, beliau melakukan pra peradilan dan berulang kali, itu beda sekali dengan apa yang kemudian ini saya ajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung dan dijadwalkan. Ini beda sekali konteksnya ya. Kembali lagi juga saya perlu sampaikan di mana letak saya tidak berani. Kenapa? Ketika kemudian saya mendapatkan pelimpahan gitu ya, itu adalah momen di mana saya bisa mengajukan pra peradilan ya, tetapi saya memilih untuk langsung sidang kan? Artinya dengan semua kelengkapan dari hasil pengkajian kami terkait dengan BAP, kemudian saksi-saksi, barang bukti dan sebagainya, saya siap lahir dan batin ya, la haula wala quwata illa billah untuk maju sidang kan gitu. Nah, tetapi kemudian sidang saya dan saya tidak mengajukan pra peradilan di situ kan ya. Artinya Tifa dan juga Prof. Firman boleh Potong-potong, bagus padahal. ya, saya lanjutkan ya. Jadi pertama itu, kemudian saya tidak pernah punya pretensi untuk melakukan pra peradilan. Artinya saya mengikuti sidang dan kemudian kalau kita baca atau kita ulang lagi dari amar putusan dari majelis hakim pada waktu memutus perkara saya itu, sebetulnya mereka atau JPU itu diberikan fasilitas untuk menggunakan pasal 206. Artinya apa? Perlawanan kan ke Kejaksaan Tinggi. Dan kami siap gitu loh. Dan kami siap kalau seandainya kemudian JPU itu menggunakan pasal 206 ya kami siap. Artinya memang di situ tidak ada wacana buat kita untuk pra peradilan. Namun yang mengherankan bagi kami adalah karena ternyata pihak kejaksaan itu menggunakan justru pasal 75 ayat 4 di mana itu tidak ada dalam amar putusan melakukan perbaikan dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah ruangan bagi kami untuk benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Apa ruangan tersebut? Ya pra peradilan. Jadi ruangan pra peradilan itu kami gunakan dan ternyata kan oleh Mahkamah Agung juga dipenuhi kan gitu. Jadi sekali lagi saya mesti katakan bahwa pra peradilan saya itu berbeda
beda dengan pra peradilan dari Mas Roy Suryo. Beda ya, beda. Konteksnya sangat beda. Beliau bahkan belum pernah maju pada sidang kan. Beliau sedang menggunakan berbagai macam instrumen untuk pra peradilan dan itu dimungkinkan oleh KUHAP. Nah, di mana saya berbeda ya. Saya langsung sidang, kemudian kalau kemudian eksepsi saya diterima lalu kemudian pihak kejaksaan itu maju kepada 206 ya kami sudah siap gitu. Kami siap begitu kan, itu yang Nah, kemudian yang kedua adalah yang terjadi pada saya itu ada dua kerugian ya. Pertama adalah status terdakwa saya yang sudah dicopot, yang sudah diputus ya oleh majelis hakim, lalu kemudian tiba-tiba menjadi terdakwa lagi. Nah, ini satu hal yang kita pra-peradilankan. Kemudian yang kedua adalah apabila saya mengikuti sidang, misalnya nih kita anggap sidang tanggal 6 Agustus atau yang kemudian dijadwalkan tanggal 13 Agustus yang sudah dianulir itu terjadi pada hari itu JPU akan mengajukan surat dakwaan yang diperbaiki kan gitu, dan itu sudah kami pelajari. Surat dakwaan itu ternyata cosmetic edited gitu ya, artinya tidak ada barang baru di situ, hanya perubahan perbaikan dalam konteks kalimat dan sebagainya gitu, sehingga kuat dugaan kami ya nanti eksepsi kami ya di minggu berikutnya akan diterima lagi. Tetapi pada sidang yang akan diselenggarakan itu eksepsi saya itu diterima atau ditolak putusannya itu setelah sidang pokok perkara itu berjalan. Dan kami perkirakan dengan BAP setebal 1,5 meter dan ada 148 saksi, ini sidang ini bisa butuh waktu lama sekali, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Dan itu kan persoalannya adalah ada asasi saya yang akan berpotensi dilanggar di situ kan gitu. Karena eksepsi saya diterima tapi saya menerima eksepsi itu setelah sidang pokok perkara berlangsung sekian lama. Jadi hak saya perlindungan secara material dan imaterial itu yang nanggung nanti siapa gitu loh. Kan itu persoalannya ya, dan ini jangan sampai menjadi sebuah presiden yang akan terjadi pada anak bangsa yang lain. Oleh karena itu maka saya menggunakan fasilitas peradilan untuk memberikan kejelasan tentang kedua hal tersebut, dan fasilitas itu diberikan oleh KUHAP baru. Tanggapan Anda, Prof? Sebentar, baik. Ini fasih sekali ya bahasanya Dr. Tifa ini. Luar biasa. Ini berbeda dengan yang dilakukan Mas Roy. Betul, ini berbeda. Ya, Dr. Tifa itu melenggang ke pra peradilan setelah masuk ke dalam pokok perkara yang mana sudah memenangkan eksepsi. Ya, jadi ada kecacatan logika di sini. Entah itu cacat hukum atau tidak, makanya di pra peradilan kan. Hanya saja kalau secara logika sudah jelas cacat. Lah sudah diputus bahwa dakwaan ini batal demi hukum, tapi kok didakwa lagi? Ya kalau begitu apa konsekuensi dari batal demi hukum? Akhirnya kan tidak ada konsekuensi. Lah ini banyak sekali terjadi di kita itu dari persidangan yang kita saksikan ya. Ada putusan tapi tidak ada konsekuensi. Kepolisian sewenang-wenang di dalam menangkap Dr. Tifa dan Roy Suryo sudah mendapatkan kepastian hukum, dipinta konsekuensinya nggak ada. Kemudian ada persidangan, keluar fakta-fakta persidangan di situ, tapi hakim tidak mau melihat konsekuensi dari adanya fakta-fakta persidangan. Kemudian ini dakwaan batal demi hukum, tetapi konsekuensi batal demi hukum itu tidak ada. Ya bagaimana? Terus buat apa begitu? Di kayak main-mainan kan? Fasih sekali. Makanya Dr. Tifa di sini mengatakan, lah ini saya bingung, kata Dr. Tifa ini. Gimana sih? Kok sudah bebas dari dakwaan? Lah kok malah didakwa lagi? Nah, apakah ini cacat logika? Jelas. Apakah hukum kita itu berlogika? Nah, itu mau dilihat nanti ke pra peradilan. Ya, karena apa namanya itu, produk hukum kita itu kan produk rembukan DPR. Orang-orang DPR kan begitu adanya. Ya, orang-orang banyak yang stres masukin di situ. Disuruh bikin hukum. Ya, akhirnya kadang-kadang yang cacat logika tidak cacat hukum. Kadang-kadang tuh. Ya, demikianlah ya Konoha adanya. Baik. Ini sepertinya respon dari Firmanto akan menarik. Hanya saja waktu saya sudah habis ya. Tetapi ya namanya Firmanto bakal kesana lagi. Larinya ya Firmanto mah. Yang sudah kita dapatkan dari video ini bahwa permasalahan Dr. Tifa itu mundur dari meninggalkan Roy Suryo, katakanlah demikian ya. Ini adalah gorengan termul ya. Itu sudah jelas. Mereka itu sangat desperate ya. Dan tadi kalau memang betul ada perkataan dari Firmanto, kalau misalkan mau seperti ini, mau mundur dari ijazah Jokowi, kenapa tidak RJ saja, kenapa tidak restoratif justice saja? Nah itu mereka itu terlalu simplistik begitu. Enggak sesimpel itu. Karena yang
Dokter Tifa lakukan bukan sebuah ketakutan, bukan sebuah kepengecutan, tetapi sebuah upaya hukum yang mana celah hukumnya itu memang ada dan dipakai begitu. Bukan masalah berdamai dengan Jokowi ini. Demikian ya, mudah-mudahan termu binasa untuk Anda yang bukan termulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.